Kak Ping An, kamu lagi di mana sekarang? Kak Ping An, Ada apa Xiaohua? Kok kamu nangis? kami harus pindah rumah. Pindah kemana? Peng Cheng, aku mau cari ayahku. Kalau aku sudah besar, aku akan cari kamu. Ini warisan keluargaku, nenekku bilang kalau aku sudah besar, ini buat istriku. Kamu pakai dulu. Apa itu istri? Hei, tentu saja istri adalah istri. Nanti saat dewasa, aku akan... Baik, kalau aku sudah dewasa, aku akan jadi istrimu. Xiaohua. Xiaohua, kita pergi Ibu, aku harus pergi sekarang. Ya. Pergi saja kamu, dasar lucu kecil. Tadi anak kecil menabrakku, aku cuma mau ambil ponselku. Jangan. Sayang, hapus fotonya dong. Sayang, hapus fotonya dong. Mbak, mobil kamu pesan ya? Iya, Pak. Tunggu sebentar ya. Aku buru ke wawancara. Lihat aja, aku pasti gambar kamu. Jadi berangkat nggak nih, Pak? Bentar lagi. Sayang. Wanita kuat. Terima kasih ya, Pak. Daftar riwayat hidup, daftar riwayat hidup, daftar riwayat hidup, daftar riwayat hidup. Pak, tunggu sebentar. Saya salah ambil tas. Jimat yang ibu kasih ke saya masih di tas itu. Xiaohua, Nah, ibu mungkin gak akan bertahan. Kamu harus jaga diri sendiri nanti. Enggak, Bu, nggak akan terjadi. Kamu pasti baik-baik saja, Bu. Ini jimat yang ibu mintakan. Khusus untukmu beberapa waktu lalu. Kamu harus selalu membawanya. Ini bisa melindungimu dengan aman. Baiklah. Nanti kalau ibu sudah tiada, kamu bawa abu ibu. Kembali ke kampung halaman. Bu. Sayangnya, ibu tidak bisa melihat kamu menikah seperti apa. Ibu, aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku sendiri, ibu mohon padamu. Ibu. Ji Xing Chen. Ji Xing Chen, keluarlah Ji Xing Chen. Lihat, bayi ini lucu. Nyonya tua, Nyonya, ada seorang gadis di luar marah-marah, katanya mau cari tuan muda. Mencari Xing Chen. Apa jangan-jangan Xing Chen melakukan sesuatu yang menyakiti dia? Nggak mungkin. Suruh dia masuk. Baik. Nggak apa-apa, Ma. Ji Xing Chen. Ji. Nenek, Tante, saya cari Ji Xing Chen. Ma ada apa? Bu. Bu, kenapa? Nenek, Bu, kenapa? Panggil ambulans. apa yang sebenarnya terjadi?
Jangan seburuk itu. Aku nggak ngapa-ngapain, kok bisa bikin orang meninggal? Aku bakal masuk penjara nggak ya? Halo, kamu udah sampai? Tunggu, aku jemput. Nenek. Maaf ya, Ada apa ini? Aku juga nggak tahu. dokter. Saya temannya gadis yang barusan itu. Ada gadis muda cari Sing Chen, nggak tahu pacarnya Sing Chen. Begitu mama lihat dia, langsung emosional banget, terus pingsan. Meski pacarnya Sing Chen, nggak mungkin sampai segitunya. Siapa bilang nggak? Gadis itu sampai mukanya pucat. Mama di mana? Di dalam. Gadis itu gimana? Barusan masih di sini. Soal aborsi harus diputuskan ya. Kalau ditunda, nanti bisa lebih berbahaya. Aborsi? Nak, kalau ada yang bikin sedih, bilang sama mama. Jangan menyesal karena keputusan buru-buru. Aku nggak peduli kamu di mana. Cepat pulang sekarang juga. Papa kenapa lagi? Kamu sendiri yang bikin masalah. Masih berani tanya kenapa? Ayah kasih tahu kamu, kalau urusan awal-awal kamu nggak beres. Ayah bakal patah kakimu. Aneh banget. Duduklah. Keluarga Ji selalu sedikit anggota. Kamu masih punya Sing Chen. Semua garis keturunan tuh. Anak ini gakpol degegurken. Gimana bisa yakin dia anaknya Sing Chen? Mereka sampai cari ke rumah. Pikirkan, ada cewek yang selingkuh? Hamil anak orang lain, tapi masih berani ketemu keluarga pacarnya? Ya, siapa tahu? Bisa saja anak kita yang mulai terus ninggalin. Anak nakal itu berani banget. Zhao Zhao. Semua salahku tidak mendidiknya dengan baik. Aku benar-benar. Tidak, ini salahku. Nggak ada hubungan sama Ji Sing Chen. Lihat, gadis ini hatinya baik banget. Anak nakal di rumah kami nggak pantas buat kamu. Zhao Zhao, kalau si nakal kembali, paman bantu balas dendam. Paman, otak kamu rusak ya? Oh. Zhao Zhao, ini ayah. Bakal bantu kamu balas dendam, dan buat ibumu juga, ya. Kok bisa jadi begini? Padahal awalnya aku cuma mau tukar tas itu kembali. Aduh. Mama sudah bangun. Ya ampun, mama bikin kita ketakutan. Nak, sini. Dekat sama nenek, ayo. Ayo. Bagus sekali. Cucumu yang cantik. Nenek tiap hari mikir kamu. Akhirnya kamu datang juga. Bu, aku mau bilang sesuatu. Dia sedang mengandung bayi Star. Serius? Berarti, Aku bisa lihat buyutku. Kok? Dewa tolong lindungi kami. Nenek, sebenarnya, Nyonya besar sudah sadar? Dokter Lin, tolong kamu ya. Aku akan periksa Nyonya besar lagi. Harus jaga suasana hati, jangan sampai kena shock lagi. Terima kasih, Dokter Lin. terima kasih. Menantu perempuan, tadi kamu mau bilang apa? Nggak ada apa-apa. Aduh, gimana aku bisa ngomong ini? Xiao Hua. Kakak Sing Chen. Xiao Hua. Setelah bertahun-tahun, aku menemukanmu. Aku nggak mau kehilanganmu. Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Ada apa ini? Kok bisa begini? Xiao Hua. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu siapa? Aku adalah kakakmu, Ping An. Menjaraku Bai Xiaohua. Ya sudahlah. Tapi bilang aku teman kecil janjian menikah?
Awalnya menarik, jadi aku coba main-main. Bawa tas jelek buat nembak? Lucu banget. Tapi kalau sama Bai Xiaohua sih, emang jodoh dari langit. Xiaohua, ini ampuh. Kakak Xingchen, aku sebenarnya sangat nungguin pengakuanmu. Tapi, Xiaohua, Aku yang kepedean aja. bunga kecil, bunga kecil. Gadis kejam itu. Lain kali, bisa manfaatkan rasa bersalahnya untuk mempermainkannya. Bunga kecil putih, oh bunga kecil putih, aku ingin kamu lihat sendiri bagaimana sahabat baikmu kumainkan. lihat, ibu hari ini sangat senang. Nyonya tua. Zhou, ini. Hadiah pertemuan dari nenek. Tidak perlu, Nek, terlalu mahal. Hanya barang kecil seharga beberapa juta. Mahal apa sih? Ayo, coba pakai. Beberapa juta. Zeo Zeo. Ini uang jajan dari mama, passwordnya 666.000. Ambil saja, belanja. Tidak perlu, Tante. Uang saya sudah cukup. Apa yang kamu bicarakan? Ambil saja. Di sini nggak mungkin ada jutaan, kan? Enggak, cuma 10 juta aja. Memang sedikit, tapi kamu pakai. Kalau kurang, nanti mama kasih lagi. Cuma 10 juta aja, hehe. Zhou. Teman ayah ngasih mobil Ferrari merah. Ayah udah nggak butuh di umur segini, jadi ayah kasih ke kamu. Mobil ini, harganya berapa? Nggak mahal-mahal amat, 4 juta dolar. Aku gak mungkin dipenjara cuma karena menipu beberapa miliar, kan? Aduh, hantu. Nyonya muda. Paman Zhang. Ternyata kamu. Nyonya muda mau keluar. Lebih baik lewat pintu depan. Di luar villa ada banyak CCTV. Mudah sekali memicu alarm. Selain itu, ada banyak anjing penjaga di halaman. Mereka belum terlalu akrab dengan Nyonya muda, jadi bisa berbahaya. Oh, begitu ya. Kalau Nyonya muda mau keluar, perlu saya siapkan mobil dan sopir? Ah, tidak perlu. Kalau besok pagi pergi juga bisa. Sekarang sudah malam begini. Aku ngantuk. Aku mau balik tidur, ya. Sudahlah. Tunggu Ji Xingchen pulang. Semua akan jelas. Paling buruk nanti. Aku tidak pukul, tidak maki, kan? Mereka nggak mungkin. Benar-benar kirim aku ke penjara, kan? Nah, kalau bikin sedih, bilang ke ibu. Jangan gegabah, nanti nyesel seumur hidup. Tenang, tunggu si bocah itu pulang. Paman akan bantu kamu. Menant-tu pérempuant? Nenek merindukanmu siang dan malam, akhirnya kau datang juga. Kalau saja mereka benar-benar keluargaku. Pasti menyenangkan sekali. Hah? Jangan dipikirkan lagi. Tidur saja, tidur.
Menjauh dariku. Kamu. Aku. Tas aku mana? Ketemu, masih ada. Kamu tahu nggak, kamu bikin aku susah banget. Kenapa kamu ada di rumahku, tidur di ranjangku juga? Aku ngomong sama kamu, dengar? Jimat aku mana? Jimat kan ada di dalam tas, kan? Aduh. Jimatku nggak ada. Aku ngomong sama kamu, jimatku mana? Mungkin hilang. Hilang? Bawa aku cari cepat. Hilang di jalan. Udah semalaman, pasti nggak akan ketemu lagi. Pasti masih ada kok. Tolong bawa aku cari, ya. Oke, kamu cuma mau uang, kan? Cuma ganti jimat, selesai, kan? Kamu, Kamu pukul aku lagi. Ada apa ini? Kenapa? nggak ada apa-apa. Apa-apaan ini? Ayah, kenapa pukul aku? Apa anak nakal ini gangguin kamu? Bilang dong, sama mama masa ada yang nggak bisa diomongin? Dia kehilangan jimat pelindung yang mama kasih. Dia hilangin itu. Tidak apa-apa, aku bantu kamu minta satu lagi. Sekalian ajak ibu mertua, kami berdua bisa bantu kamu minta masing-masing satu. Tapi aku sudah tidak punya ibu. Berlutat. Minta maaf pada Zhao Zhao. Aku tidak salah, kenapa minta maaf? Camus. Anak nakal. Ayah, serius mau pukul aku? Pukul, kalahkan dia habis-habisan. Cepat. Jangan pedulikan bocah kurang ajar. Kenapa aku melahirkanmu? Bukan salahku, dia yang salah ambil tasnya. Masih berani ngel. Om. Tante. Sebenarnya aku. Ada apa? Pagi-pagi sudah dengar kalian ribut. Pagi dengar kalian ribut, Ma. Nenek. MA, semua ini gara-gara bocah nakal ini. Zhao Zhao, Ada apa? Bilang ke nenek. Oh, sebenarnya nggak ada apa-apa. Aku ingat, hari ini ada wawancara. Aku ganti baju. Ikut aku. Zhao Zhao. Bu, duduk sini. Gak apa-apa. Anak kecil kan suka cekcok sedikit aja. Hadiah dari nenek, paman, dan tante untuk aku. Semua udah di sini. Ambil, anggap kompensasi buat kamu. Gak perlu. Karena ada sedikit salah paham. Mereka kira aku pacar kamu, bahkan berpikir aku hamil anak kamu. Nenek kesehatannya kurang baik, jangan keceplosannya. Nanti beberapa waktu lagi, kamu jelasin ke mereka dengan jelas ya. Itu. Masalah jimatnya. Maaf ya. Kamu keluar dulu, aku mau ganti baju. Kalau gitu aku pergi wawancara dulu. Wawancara apaan? Masuk ke perusahaan keluarga sendiri. Lagian, kamu kan lagi hamil sekarang. Tetap di rumah, istirahat. Iya. Lebih baik mandiri. Nenek, paman, tante, saya pamit dulu. Pamit. Ini, Bu, saya pergi ke kantor dulu. Bu, saya pergi minum teh dengan teman-teman. nenek. 20 ans ya. Kamu susah cari Zhao Zhao.
Kenapa kamu nggak jaga dia baik-baik? Nenek, kapan pernah cari dia? Apa kamu lupa, waktu kecil, seperti apa harta keluarga yang kamu kasihkan itu? Sudah bertahun-tahun lalu, mana mungkin aku ingat. Nenek, kenapa tiba-tiba nanya ini? Kamu nanti pasti bakal nyesel. Kalian semua kok cuma salahin aku? Dia yang bikin tasnya hilang. Dan dia juga yang bikin aku gagal nembak. Kehilangan jimat pelindung ibuku kasih. Hilang begitu aja. Kamu, Gak apa-apa, tenang aja. Aku bantu kamu minta satu lagi. Sekalian ajak ibumu, kita berdua masing-masing minta satu buat kamu. Tapi aku udah gak punya ibu lagi. aku benar-benar bodoh. Coba cari lagi. Lanjut yang berikutnya. Tunggu sebentar, Hei, ini lift khusus ketua. Kamu ke samping dulu, biarkan dia masuk. Kenapa tidak masuk? maaf mengganggu. Bertemu denganku. Tidak menyapa dulu? Halo, Pamanji. Aku sangat ingin mendengarmu memanggilku ayah. Tapi tidak apa-apa, nanti setelah kamu dan Xing Chen menikah, baru ganti panggilan juga tidak masalah. Kamu bisa tenang saja, aku nggak akan ikut campur. Masuk ke perusahaan tergantung kemampuanmu sendiri. Kalaupun nggak diterima, nggak apa-apa. Cuma pekerjaan aja kok. Makasih, Om Ji. Aku udah sampai. Dadah. Manager Wang, Wah. Assistant Lee. Angin APA member Wamu Kesini? Kenapa? Nggak disambut? Kalau nggak disambut, aku... Disembat. Mana mungkin nggak? Ayo, duduk. Aku baru dapat teh baru nih. Pas, bantu aku cicipin. Tehnya jangan buru-buru diminum dulu. Ada hal, aku nggak seharusnya ngomong, tapi pawang itu biasanya peduli sama aku. Aku paham kok, paham. Kalau aku nggak setia, kianatin kamu, biar aku kena kutukan, mati tersambar petir. Tadi ada cewek yang datang wawancara. Dia naik lift khusus direktur utama. Di lantai 16. Bukannya itu di tempatku? Dia panggil direktur utama, Paman. Menurut direktur utama, dia seharusnya adalah Nyonya muda keluarga Ji. Kamu menyelamatkan nyawaku. Nanti lihat performa saudaramu ini. Kita berdua MAH gampang diatur. Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai nyonya muda kesulitan di sini. Gimana kalau aku aja? Iya, aku langsung urus sekarang. Nyonya muda itu, namanya siapa? Mana berani aku tanya, tapi orangnya cantik banget. Jordi, santai, balik sebentar. Apa saja kerja bagian HRD ini, semua lulusan dibawa buat interview. Kamu pul cao-cao. Iya, kami hanya terima lulusan universitas unggulan. Kamu lulusan universitas biasa, bagaimana bandingannya? Keunggulannya apa? Tidak ada, tapi aku akan berusaha keras melebihi mereka. Aku percaya diri dengan stamina dan Aku cukup percaya diri. Stamina dan ketahanan. Maaf. Kurasa kamu tidak terlalu cocok. Lihat dulu dong, Direktur Wang. Baik, biar aku lihat. Sepertinya memang dia. Ci cao-cao, ya, kamu boleh pergi. Tunggu sebentar.
Mengapa dia tidak lolos wawancara? Pendidikan dan kemampuannya kurang sesuai dengan kebutuhan kita. Coba kasih saya lihat CV-nya. Ini, Rencana ini dibuat cukup bagus. Dasarnya oke, detailnya rapi, idenya lumayan. Sudah membaca kasus perencanaannya teliti? Saya lihat. Belum. Lalu bagaimana kamu menyimpulkan bahwa dia kurang kemampuan? karena pendidikannya. CDAP Rapat Department, Tekan Fokus Kemampuan Individu Daripada Pendidikan. Apakah kamu mendengarkan apa yang saya katakan? Saya sudah melihat rencana kamu. Sangat bagus. Kapan kamu bisa mulai kerja? Saya bisa mulai besok. Baik, kalau begitu mulai besok. Besok beritahu bagian HRD untuk mengurus proses penerimaannya. Saya mengerti. Terima kasih, manajer Nggak usah sungkan. Iya. Gimana? Sudah beres. Untung aku yang pergi. Hampir aja, gara-gara masalah pendidikan hampir ditolak. Syukurlah. Kamu tahu nggak? Ketua itu emang beda kelas. Seleranya hebat. Gadis itu bukan cuma cantik. Tapi rencana yang dia buat juga luar biasa. Kalau hanya bicara soal kemampuan individu, masuk ke perusahaan kami sudah lebih dari cukup. Begitu malah lebih baik. Oh iya, Direktur Wang. Nyonya muda itu cukup keras. Kamu harus tahu batas, ya. Saya paham. Iya, itu dia. Terima kasih, Tante. Selidiki mobil ini untuk saya. Informasi tentang seseorang bernama Ji Sing Chen. Porsche senilai $400 juta. Direktur Grup Wan Sheng, putra miliarder Ji Tianling. Ji Xingchen, Ji Xingfeng, Ji Xingchen. Xiaohua. Bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Pai Xiaohua. Tak kusangka kau punya teman masa kecil seperti ini. Sekarang semuanya akan jadi milikku. Halo, saya Ji Sing Chen. Sayang, aduh jangan ganggu. Aku lagi angkat telepon nih. Sayang, Jangan ganggu, aku lagi angkat telepon nih. halo, Kok kamu tahu nomor teleponku? halo, Kok kamu nggak ngomong apa-apa? halo. Iya, aku di sini. Nomor teleponnya tanya ke mamaku. Kamu sekarang ada waktu nggak? Ada apa cari aku? Jimat kamu sudah ketemu. Serius, sekarang kamu di... Aku kirim lokasinya ya. Tunggu aku kesana sekarang. Iya. Dia cantik banget. Punya pacar kan wajar banget. Tapi kenapa aku begitu peduli? Tidak mungkin aku suka dia, kan? Tidak mungkin. Jimatnya mana? Terima kasih. Kamu menghapus fotonya untukku. Kamu ya. Jimatku mana? Tapi aku sudah tidak punya ibu lagi. Aku. Terima kasih ya. Kan memang aku yang hilangkan, bantu nemuin juga sudah seharusnya. Masih ada urusan, duluan. Oke, dadah. Dadah. Selamat ya, resmi kerja sekarang.
Karena kamu sudah mulai kerja, dan Direktur Wang juga sangat puas dengan kemampuanmu merancang. Aku ada satu proyek nih. Coba kamu yang kerjain ya. Terima kasih, Supervisor Lee. Oke, lanjut kerja ya. Oh iya, harus cepat. Klien akan datang cek hari Jumat. Oke. Supervisor Lee, ini laporan rencana saya. Bisa dicek, ada yang perlu diperbaiki? Ini secepat ini, dia lembur berapa lama? Baik, saya lihat dulu. Ternyata lumayan juga. Nggak bisa, ulangi. Supervisor Lee, di mana salahnya? Salahnya perlu diajarin, perusahaan rekrut kamu magang? Baik, saya ulang lagi. Supervisor Lee, ini draft baru yang sudah saya perbaiki. Apa-apaan ini sampah? Bukan, bully. Lihat bagian ini, sudah saya ulang. Nggak puas, sampah kayak gini jangan kasih lihat lagi, ngerti? Kamu datang, otak ketinggalan? Hah? Perusahaan bayar kamu cuma buat nganggur? Balik sana, bikin ulang. Tahan aja sekali lagi. Kalau kali ini masih nggak beres, langsung laporin ke Direktur Wang. Silakan lewat sini. Silakan duduk, Pak Gu. Pak Gu, ini staf andalan saya, Li King, supervisor. Produk dan rencana pemasaran dari perusahaan sudah diserahkan ke beliau. Dan ini, Pak Gu dari Sheng'an. Allô, superviseur Lee. Hello, PK. Pak Li, tunjukkan rencana Anda ke Pak Gu. Apakah ini rencana final kalian? Ada masalah? Rasanya ada aura superior yang tidak jelas di sepanjang teks. Sombong sekali. Menggurui pengguna produk kami. Jika ini rencana final, saya meragukan profesionalisme kalian. Perlu alasan kenapa rencana ini. Pak Li, Anda menyetujui rencana ini? Barakan saya penjelasan. Maaf, saya salah ambil rencana. Saya ambil yang benar sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Pak Gu. Pak Gu, coba lihat dua rencana ini. Ok. Yang ini juga bagus. Manajer Lee, apa dua rencana ini kamu buat? Ya, semuanya saya tulis. Dua rencana ini lebih fokus pada sudut pandang pengguna, menarik perhatian mereka, dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Saya merasa rencana pemasaran seperti ini memberi saya tekanan besar. Kalau kita kerjanya nggak bagus, rasanya nggak enak sama usaha Pak Lee. Pak Gu, Anda terlalu Tapi Pak Lee lagi-lagi kasih saya tugas sulit. Tugas sulit apa? Dua rencana ini, lebih baik pakai yang mana ya? Kalau Pak Gu suka, pakai dua-duanya aja. Karya Pak Li bagus banget. Terima kasih, Pak Gu dan Pak Wang. Pak Gu, sudah waktunya makan siang.
Saya pesan ruang privat di hotel dekat sini, kita bertiga makan santai. Baik. Silakan. Kenapa? Hang. Ci Zhao Zhao, tempat kerja, bukan tempat tidur. Kalau terjadi lagi, keluar. Aku lembur menyelesaikan strategi pemasaran untuk Sheng An. Aku lelah hari ini, jadi tertidur. Aku sudah menyelesaikan revisi proposal ketiga. Tidak perlu, rencana Sheng An sudah ditetapkan. Chizao Zhao, quand? Hang. Guwezu dari Shenzhen. Boleh lihat? Ah, Direktur Gu. Dia cuma anak magang baru. Gak perlu buang waktu Anda. Nggak apa-apa. Ini hasil kerja lembur beberapa hari, melihatnya wajar. Hang. Terima kasih, Direktur Gu. Proposal ini benar-benar kamu yang buat? Iya, pagi ini baru saya cetak. Tadi kamu bilang ini rancangan ketigamu. 2 yang sebelumnya kemana? 2 sebelumnya sudah dibuang oleh atasan kami. Kenapa? Kok semua ngeliatin saya? Pak Wang, di unit Anda masih ada urusan yang perlu ditangani, jadi makan siang batal. 3 rencana ini. Saya puas semuanya, jalankan saja. Maaf, Pak Gu tertawa. Terima kasih memberi muka. Silakan, Pak Gu. Kalian berdua, ikut saya ke ruang rapat. Coba lihat, ini bukan 2 dokumen yang kamu tulis sebelumnya? Ini memang aku yang kerjakan. Oh, Tidak apa-apa, keluar dulu. oh. Ada apa ini? Ada pengumuman nih. Karena alasan pribadi, Supervisor Lee mengundurkan diri. Untuk sementara, tugas tim kalian saya tangani. Tunggu sampai atasan baru datang, baru serahkan tanggung jawab padanya. Dia pergi. Jika rencana berhasil, jasanya. Kalau gagal, dia akan lempar tanggung. Selalu saja, dirinya sangat hebat. Iya, benar banget. Ci Zhao Zhao, ya. Barusan, untung banget ada kamu yang usir si orang menyebalkan itu. Kamu lumayan menyebalkan. Hah? Kamu selalu lembur, apa mau bikin kami kalah saingan? Bukan, karena pendidikan rendah. Kalau nggak kerja keras, bisa dipecat. Masuk perusahaan, siapa peduli pendidikan, yang penting hasil kerja. 3 rencana yang kamu buat itu. Klien semua puas, udah hebat banget, oke? Sibuk revisi strategi ini berkali-kali. Tapi belum disetujui juga. Jangan lembur diam-diam lagi, ngerti? Ngerti? Nah, gitu baru. Oh iya, nama aku M. Ayusin. Namaku Ci Zhao Zhao, aku Zhangke. Halo. Mazukla. Directure. Ada sedikit masalah di bagian perencanaan. Mazala apa? Ah, Oh begitu ya. Itu berarti Zhao Zhao bekerja dengan baik di sana. Kalau bukan karena Nona Chi baru masuk perusahaan, Direktur Wang ingin menjadikannya manajer baru. Tidak bisa begitu. Ini kan sama aja kayak bakar dia di atas api. Kamu bilang ke dia, biar dia buat rencana lain. Ya. Halo, kamu di rumah udah cukup lama, harusnya ke kantor bantu aku, kan? Oh ya. Zhao Zhao juga ada di kantor. Zhao Zhao. Yushin, ayo jalan. Zhao Zhao, kamu kenapa? Kita harus pergi kerja. Oh, Kak Xingchen.
Terima kasih sudah antar aku ke sini. Semangat untuk wawancara. Oke, aku pasti semangat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Kak Xing Chen tiba-tiba jadi dingin padaku? Lulusan Universitas Harvard. Lumayan hebat juga. Tapi nggak ada pengalaman dan prestasi. Langsung jadi supervisor. Kayaknya nggak mungkin. Director Wang. Mungkin Anda belum tahu. Tadi pagi aku diantar sama kakak Xing Chen. Xingchen. Kamu maksudnya Tuan Ji? Kalau Tuan Ji yang antar kamu, kenapa? Orang lain, aku nggak peduli. Aku selalu profesional. Jangan bilang kamu orang Tuan Muda Ji. Walaupun direktur, aku tetap nggak akan pilih kasih. Nona Bai Shao. Maaf. Tapi menurutku, kamu kurang cocok dengan kebutuhan perusahaan kami. Apa-apaan dia, gila ya? Ayo, Kamu kenal orang yang baru masuk, wanita di ruang rapat itu, ya? hubungannya nggak baik. Iya, Itu bakal jadi masalah besar. Dengan situasi sekarang, dia pasti datang untuk melamar jadi manajer. Kiriman dari Tuan Muda Ji nggak ada gunanya. Calon yang disetujui ketua Ji kan ada di sini. Kalau sampai pacar kecil Tuan Muda Ji naik di atas calon istri resmi, aku, Pak Wang, pasti kena masalah besar. Tenang aja, itu nggak bakal Lihat dia seperti ini, sepertinya tidak diterima. Bai Xiaohua. Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan Kak Xing Chen sudah mengenalinya? Zhao Zhao. Ah, Zhao Zhao. benar. Dia mengganti namanya sejak lama. Kak Xing Chen salah mengenali. Mungkin dia juga sudah lupa dengan kakak Xing Chen. Lagi pula itu sudah lama sekali. Sebenarnya hubunganmu dengan dia itu apa? Aku Oh, bisa dibilang seperti adik tiri. jangan-jangan. Cerita drama perebutan posisi? Orang itu namanya Bai Xinwu. Dia bekerja lalu tidak pulang bertahun-tahun. Di rumah ibu yang mengurus semuanya. Lalu, dengar dari orang pulang kerja, dia sudah kaya. Sekarang punya wanita dan anak baru. Tidak peduli lagi sama aku. Ibuku tidak tahan omongan orang, jadi dia membawaku mencarinya. Hasilnya, Benar-benar bukan manusia. kalau bukan karena dia, ibuku tidak akan terus sedih. Semua ini tidak akan terjadi. Kak Xing Chen. Wawancara di perusahaan kalian ketat banget. Lulusan Harvard aja bisa gagal. Bagaimanapun juga ini posisi manajer. Pengalaman manajemen memang harus memenuhi syarat tertentu. Gimana kalau coba dulu mulai dari pekerjaan level dasar? Pekerjaan level dasar ya. Atau, Gimana kalau aku jadi sekretaris kakak Xing Chen aja? ini, Kak Xing Chen. aku mohon, ya. Baiklah. Terima kasih, kakak Xing Chen. Oh iya, kakak Xing Chen. Kamu masih ingat nggak waktu kecil kamu bilang, kalau besar nanti mau menikahiku? Kakak Xing Chen, aku sekarang sudah dewasa. Terima kasih ya. Xiaohua. Maaf, itu candaan lama. Jangan terlalu serius. Kakak Xing Chen, apa sudah punya orang lain yang disukai? Baiklah. Aku mengerti.
Kabar baiknya, dia belum tahu aku bukan si kecil bunga miliknya. Kabar buruknya, dia sudah punya orang lain yang disukai. Colin. Sebenarnya siapa, sih? Nonnachi. Oh, Tuan Gu. Apa ada masalah dengan rencananya? Ada beberapa detail yang ingin aku konfirmasi lagi sama kamu. Aku balik ke kantor sekarang. Cuma detail kecil saja kok. Aku traktir makan. Kita ngobrol saat makan. Ah. Pergilah. Pelin. Benar Chi Zhao Zhao. Kamu hebat. Meski kakak Xingchen tidak tahu kamu adalah bunga kecilnya, dia tetap jatuh cinta padamu. Baju bayi ini bagus sekali. Yang ini juga bagus. Ya. Kenapa? Baru kerja sehari saja sudah kelihatan lemas begitu. Tidak apa-apa. Karena Zhao, kan? Apa yang menjejekkan? Malam itu, saat Zhao pergi, aku langsung merasa kamu ada yang aneh. Kamu suka dia, kan? Kalau suka, kejar kembali dia. Sekarang begini, mau tunjukkan ke siapa? Pikir aku nggak mau? Dia. Dasar nggak berguna. Dengar, beberapa hari lagi, ulang tahunku yang ke-50. Kamu harus. Bawa Zhao pulang untuk merayakan. Kalau tidak, kuanggap bikin aku lagi. Diam aja ngapain? Cepat pergi dong. Kok saya bisa punya anak sepening ini? HM. Pak Gu. Sampai sini saja cukup. Gimana kalau antar lebih jauh? Gak tenang sebelum lihat kamu masuk rumah. Nggak usah, cuma beberapa langkah. Aku bisa pulang sendiri. Baiklah. Pak Gu, aku punya seseorang yang aku suka. Siapa itu? Aku kenal nggak? Teman kecilku sejak kecil. Selamat malam. Kenapa yang tadi aku pikirin bukan Kaping An, tapi... Makasih ya. Ji Xingchen. Aku seharusnya benci dia. Kenapa ya? Kamu di sini. Ada apa? Beberapa hari lagi, ibuku ulang tahun ke-50. Dia ingin mengundang kamu ke pesta ulang tahunnya. Kamu belum kasih tahu soal kita ke tante ya? Kamu juga tahu kan, nenekku itu? Belakangan kesehatannya kurang baik. Apalagi gara-gara kamu, belakangan ini mereka juga agak jaga jarak sama aku. Ada cewek di sebelah kamu pagi tadi? Kenapa nggak bawa dia aja pulang? Dia itu. Aku harus jelasin apa ke dia? Dia kan sudah punya pacar. Ibuku bilang, kalau kamu nggak mau pergi, dia nggak mau anggap aku anak lagi. Oke. Aku tahu, tante juga baik sama aku. Aku bakal pergi. Oh iya, Bibi suka apa ya? Ini. Aku. Sudahlah. Aku tanya nenek saja. Kalau. Nggak ada apa-apa lagi, aku balik dulu ya. Selamat malam. Nenek, aku cuma mau tanya, kok sampai datang sendiri sih? Sudah lama. Kamu tidak pulang menjenguk nenek, dan bahkan tidak membiarkan nenek menjengukmu? Aduh. Nenek, bukan maksudku begitu. Hanya khawatir soal kesehatanmu. Aduh, tenang saja. Nenek belum akan mati. Aku masih ingin melihat cicitku lahir dengan mata kepalaku sendiri. Sudahlah, memang nggak bisa melawan tua.
Nenek duduk istirahat. Ibunya Singchen kasih aku kebaya waktu ulang tahun ke-60. Dia sendiri juga suka. Kamu bantu pilihkan untuk dia. Pilih satu barang. Aku. Baiklah, Nek. Aku bantu jalan, istirahat sebentar ya. Pelan-pelan. Nenek, istirahat dulu di sini. Aku pilih, lalu jemput lagi nanti. Halo, aku sama Zhao Zhao sekarang di Malwan siang nih. Masih kurang 1 tas lagi. Kamu mau datang nggak? Zhao Zhao. Kamu yakin berita yang kamu dengar itu benar? Tenang gaya, Ma. Ini aku dapat dari pegawai lama di kantor sekretariat. Baiklah. Hyung Samnaya, kita beli yang paling mahal. Kali ini, ulang tahun Nyonya Ji. Kamu harus bagaimanapun berusaha keras, supaya Ji Xingchen ngajak kamu. Lalu, cobalah menarik perhatian Nyonya Ji. Hei, halo, bisa bantu pilih kipao untuk ulang tahun ibu? Baik, aku ambilkan. Kisau Zhao. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu yang menghalangi jalanku. Ada orang-orang tertentu, ya, benar-benar nggak punya sopan santun. Lihat orang yang lebih tua aja nggak tahu ngasih salam. Orang nggak tahu malu. Mana pantas disebut, Sinu cintanya sama aku. Yang nggak dicintai itu yang jadi pelakor. Dari mulut anjing nggak bakal keluar gading gajah. Dengar-dengar, ibumu udah meninggal lama ya? Kamu. Ibu, berani sekali kamu memukul orang. Kamu pukul anakku ya? Jangan pukul lagi. Berhenti pukul. Lepasin ibu saya. Jangan pukul ibu, berhenti. Kalau lanjut, saya lapor. Lepasin. Ibu, ngomonglah. Apa gunanya marah sama orang seperti kita sudah lama? Bukan dari dunia yang sama. Pelayan, pilihkan baju saya. Apa yang ini oke menurut Anda? Pakai yang ini saja. Pelayan, kami juga mau beli cheongsam, dan yang terbaik. Benar. Tunggu sebentar ya. Bu, gelangku hilang, yang dari papa, waktu acara dewasa. APA? Gelang yang 300 juta itu. Ayo cepat cari. Cepat cari, cari sekarang. Berani. Kamu nyuri gelang? Gila kamu. Hei, jangan pergi. Kami akan geledah. APA hak menggeledah saya. Nggak mau digeledah? Pasti yang kamu mencuri. Ngapain? Coba cari di saya kalau nggak percaya. Dasar pencuri. Lihat ini AP. Kalian memfitnah saya. Jangan sembarang bicara. Gelang ini, saya jelas-jelas lihat ibu saya ambil dari tas kamu. Laporkan ke polisi. Tangkap dia, masukkan ke penjara, lapor polisi saja. Nanti polisi datang, kalian memfitnah aku, yang masuk penjara kalian. Hei kamu. Kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kamu curi sidik jari aku. Toko ini ada kamera pengawas, rencana jahat nggak akan berhasil. Pelayan. Halo. Minta rekaman kamera pengawas di toko ini. Baik, aku akan cari manajer toko. Ada CCTV, lalu kenapa? Aku sengaja pilih sudut buta CCTV. Kalian ribut apa di sini? Kalian ribut APA di sini? Kedua wanita ini bilang dia mencuri gelangnya. Ingin melihat rekaman CCTV toko. Cepat atau lambat. Lama tak berjumpa. Aku cukup merindukanmu. Manajer Lee, tidak. Sekarang aku bukan lagi manajer Lee. Berkat kamu, aku bisa meneruskan usaha keluarga. Dengar kamu mau minta rekaman CCTV dari toko kami? Iya. Maaf ya, CCTV toko kami beberapa hari yang lalu rusak. Tidak bisa bantu kamu. Manager toko.
Pertama kali aku melihatmu, Kulihat wajahmu. seperti wajah yang menggoda. Sekarang masih berani mencuri. Iya benar. Benar-benar nekat. Gelang di rumah kami itu. Harganya 30 juta. Astaga, 30 juta lebih. Bisa dipenjara belasan tahun, kan? Aku tidak mencuri. Kata-kata tidak membuktikan apa-apa, bukti berbicara. Di gelang itu ada sidik jari kamu. Kalau begitu laporkan polisi. Biar polisi yang urus. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku kenapa? Aku pukul kamu, pencuri. Kamu. Aku habisi kamu. Hei, cepat panggil orang. Ada mukul. Pencuri. Mencuri gelang rumah kami, mau pukul aku. Saya tidak mencuri. Mereka memfitnah saya. Tangkap dia. Lepaskan saya. Fitnah. Gelang itu jelas ditemukan dari tasmu, dan ada sidik jarimu di atasnya. Berani bilang fitnah? Awas, pencuri kecil. Pukul pencuri kecil. Lepaskan saya. Saya tidak mencuri. Mereka memfitnah saya. Lepaskan saya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Pergi. Nenek, aku tidak mencuri barang mereka. Nenek tahu. Jangan takut. Nenek akan membelamu. Datang dan lihat, masih ada rekannya. Diam. Kalau berisik lagi, mulutmu akan kuhancurkan. Ini aku. Aku di mall sekarang. Datang temui aku dalam 5 menit. Mana jalannya? Biar kuliah. Gelang ini harganya 300 juta lebih. Ada sidik jarinya di situ. Barang miliaran kalau ditaruh depan Zai Zhao, dia bahkan gak peduli. Barang murah puluhan juta begini aja. Berani-beraninya dipakai buat memfitnah dia. Siapa sih nggak bisa omong besar? Kalau berani, bawalah barang miliaran ke sini. Pak Yang, Anda. Nyonya tua. Tahun lalu. Dai Bao Li Hong. Ada lelang gelang giok alami Imperial Jade. Harga terjual. 60 juta dolar Hong Kong. Ya, yang ini. Siapa sih yang nggak bisa omong besar? Aku juga bilang gelang di rumah kami nilainya miliaran. Kamu tahu apa? Nah ini. Adalah salah satu aset milik nyonya besar. Gelang seharga cuma 6 miliar. Perlu ya nyonya besar bohong sama kalian? Zhao Zhao, gelang ini dari nenek. Ambil. Nenek nggak bisa terima. Terlalu mahal. Anak baik. Gelang 6 miliar aja, Zhao Zhao di keluarga kita nggak akan tertarik. Kalian bilang. Dia nyuri gelang dari rumah kalian? Nenek. Apa yang sedang Anda lakukan? Bicara. Di depan saya, nenek tua. Katakan lagi. Bilang kalau anak kami, mencuri gelang kalian. Ayo, katakan. Ngomong dong, bukannya tadi lancar banget ngomongnya? Kalian mau balik pulang setelah beli barang? Kamu lagi ngapain? Bukannya tadi bilang beli barang terus pulang. Kalian lagi ngapain sih? Pak. Xayan Wu. Kenapa? Kena bully orangnya. Aku nggak peduli ada masalah apa. Hentikan sampai di sini. Kamu itu siapa sih? Berani bilang begitu padaku, Camus. Istrimu dan anakmu memfitnah keluargaku mencuri lebih awal. Membuat dia sangat menderita. Humph. 1 kalimat, sampai di sini saja, selesai? Mau bagaimana? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas 10 kali lipat. Pai Shahwa, jadi kamu benar-benar mau bersekongkol dengan orang luar untuk menindas ibu dan adikmu. Namaku Chi Zhao Zhao. Dan juga, sejak kamu mengusir aku keluar rumah. Kita tidak ada hubungan lagi. Ternyata kamu seperti Chen Shimei. Bagaimanapun juga, aku ayahmu, kamu ingin kita bertengkar sampai tak ada jalan kembali. Benar, ya? Gelang ditemukan di tasmu. Ditemukan saat diperiksa. Ada sidik jarimu juga di sana. Kalau ini jadi masalah besar, entah siapa yang bakal rugi. Kamera pengawas toko tidak rusak. Kamu ngomong apa sih? Kalian berdua, pergi. Tidak boleh, ini toko saya, tidak izinkan. Apa kamu mau toko ini tetap jalan? Sudah tanda tangan kontrak. Usir aku, harus bayar aku. Lagi pula, meski tanpa toko ini. Keluarga Li tidak akan tumbang. Kalian mau lihat rekaman CCTV? Mimpi saja. Siapa namamu? Li Qing.
Kenapa? Dari keluarga Li, ya? Sibarkan pemberitahuannya. Aku akan memblokir semua bisnis keluarga Li. Keluarga Li menjalankan ini puluhan tahun. Kamu bilang blokir? Butua. Dia mantan ketua asosiasi dagang Jiangnan. Ketua saat ini Adalah keponakan kandungnya. Butua, kumohon ampuni saya. Nona Chi, tolong bantu bicara. Cepat bawa dia pergi. Butua. Ampuni saya. Ampuni aku, Nyonya Tua, ampuni aku. Zeo. Kamu benar-benar tidak mau memberi ayah kesempatan hidup, ya? Apa kamu pernah menjalankan tanggung jawab sebagai dulu aku dan ibuku datang mencarimu? Kamu sudah punya wanita dan anak baru. Kamu mengusir aku dan ibuku. Kamu tahu bagaimana kami bertahan hidup selama ini? Kamu bersenang-senang dengan kekasih dan anak-anakmu. Ibuku membesarkanku sendiri. Ketika memberi putri 300.000 sebagai hak dan mengirimnya ke luar negeri belajar, aku sendirian. Berjuang mencari uang untuk biaya kuliah. Maaf. Waktu ibuku sakit parah. Apa aku pernah mencari kamu? Pernah beri aku sepeser pun? Apa dasar pikir satu kata, maaf, cukup? Aku bisa memaafkanmu? Memang ayah yang salah. Kamu bukan sadar salah. Kamu takut. Mau berhenti mengejar masalah? Paisa. Katakan saja. Apa syaratnya? Ayah setuju. Aku mau mereka berdua. Berlutut dan minta maaf padaku. Paisa. Ayah, senjata baru. Maaf. Yang kedua, ini adalah jimat yang ibuku berikan sebelum meninggal. Aku ingin kamu sujud 3 dan membungkuk 9, lalu katakan kalau kamu salah. Kalau tidak mau, ya sudah. Tunggu. Kalau tidak mau, ya... Tunggu. Aku berlutut. Nenek, kita juga pergi yuk. Iya, ayo pergi. Nenek, Ya, hari ini terima kasih. sama nenek kok masih sungkan. Nenek, Ya, jadi begini, gelang harganya lebih dari 60 juta. Sayang. Hehehe. gelang itu palsu. Hah? Meskipun palsu, kalau nenek bilang itu asli, siapa yang berani bilang itu palsu? Nenek, Ayo pergi. ayo. Nenek, sampai jumpa. Kalian cepat kembali. Aduh. Lihat anak ini, makan pun belum sempat yang hangat. Kamu masih senyum-senyum apa? Coba lihat muka Zhao dulu. Ini. Siapa yang memukul? Tidak perlu. Nenek, Sudah kuberi pelajaran pada mereka. maaf, aku terlambat datang. Datang awal, terus kenapa? Yang memukulku itu, ibunya adik perempuan kesayanganmu. Aduh, aku kesal sekali. Kenapa nggak panggil Ji Xingchen? Kalau dia ada, Nenek itu sama si Chi Zhao. Tidak akan berani semena-mena. Ji Xingchen belum tahu Chi Zhao sebenarnya Bai Xiaohua. Dia jatuh cinta sama Chi Zhao. Kalau kamu benar panggil dia ke sini, bilang tante dia bantu siapa. Lagi pula kalau dia tahu soal ini hari ini. Kita berdua benar-benar tamat. Kita marah-marah jadi percuma. Semua salah kamu. Kalau kamu nggak gagal bisnis dan hutang begitu banyak, kita nggak akan sampai harus datang ke Jiangcheng. Kalian hari ini. Seharusnya nggak menyasar Zhao. Wah, Kamu lihat dia sekarang, punya nenek yang luar biasa, ditaksir sama anak orang kaya. Kamu mau akui dia anakmu? Aku kasih tahu, sudah terlambat. Waktu dia Di depan jimat buat ibunya.
Dia juga nggak ragu sama sekali. Kamu ngerti nggak sih situasinya sekarang? Xiaosha mau nikah sama orang kaya. Kesempatannya kecil banget. Tapi Zhao Zhao masih ada peluang. Ini gunanya apa sih? Darah nggak bisa bohong, meski dia nggak ngakuin aku tetap ayahnya. Dia sukses besar, aku juga dapat bagian. Aku dapat bagian, berarti kalian juga dapat bagian. Bisa gitu? Kulihat sikapnya hari ini jelas mau putus hubungan sama kamu. Mimpi aja, oh. Dia pikir hubungan bisa diatur sesuka hati. Dia itu anakku. Seumur hidup, aku pegangan dia, selama aku nggak tahu malu. Utang yang aku punya, dia harus bantu saya bayar. Saya sehirap saya. Dia harus tanggung saya. Bahkan tanggung keluarga saya. Bai Xiao itu teman masa kecil saya. Waktu saya kecil, keluarganya pindah. Saya nangis lama. Bertahun-tahun, saya terus cari dia. Sampai baru-baru ini, aku akhirnya menemukannya. Tapi tidak menyangka, dia sekarang berubah jadi seperti itu. Aku akan secepatnya memecatnya dari perusahaan. Siapa sangka? Ketika Bai Xiao masih kecil, ternyata dia punya pengalaman yang mirip denganku. Sampai aku bertemu denganmu. Aku baru menyadarinya. Apa itu suka? Tapi sayang sekali. Kamu sudah punya pacar. Siapa bilang aku punya pacar? Hari itu aku telepon kamu, aku dengar pacarmu panggil kamu. Sayang, Jangan dekat-dekat. Hari itu yang terdengar. Juga mereka berdua. kemarin, yang jemput kamu sambil ngobrol dan ketawa? Itu klien perusahaan. Dia memang suka sama aku, tapi aku sudah nolak dia. Jadi maksudnya, kamu nggak punya pacar? Iya, nggak punya. Tapi aku sama kayak kamu, punya teman kecil. Kami bahkan janji, kalau dewasa nanti bakal nikah. Oh, gitu ya. Aku paham. Tapi belum lama ini. Aku kenal seseorang, dia bikin aku sadar, sebenarnya aku nggak begitu suka. Orang itu adalah... Aku belum selesai ngomong, loh. Aduh, kok aku bisa sebodoh ini sih? Aku nelpon duluan, apa aku terlalu agresif? Aduh. Ini dibilang takdir yang kejam atau memang nggak berjodoh ya? Salah. Udah deh. Ayo mulai. Bos Wang, utang gue 50 juta. Mau lari kemana? Bukan. 20 juta. Gue dan saudara gue cari lo pakai usaha besar. Masa nggak minta uang sih? Sebanyak itu uangnya. Gimana gue bisa bayar? Saya dengar kamu punya anak perempuan cantik, cukup manis. Haha. Meski mungkin tidak seharga 50 juta. Tapi untuk sedikit menutup kerugian, masih oke lah, hahaha. Tidak, Pak Wang. Ada Kara. Bicara saja. Saya masih punya anak perempuan sulung. Dia lebih cantik dari adiknya. Dia diakui nenek kaya, dan anak terkaya tertarik padanya. Dia menyukainya juga. Uang segini, bagi dia, nggak ada artinya. Coba kamu. Bos Wang, kamu bisa cari tahu, nenek angkat yang dia hormati itu, demi bikin dia senang. Gelang 60 miliar, dilempar begitu aja. Serius? Iya, serius. Hahaha. Jadi? Ayo kita pergi. Hei, naik mobil. Pagi-pagi. Ah. Kamu ini lagi mau ketemu siapa sih? Enggak ketemu siapa. Pembohong. Ada yang dari tadi kelihatannya aneh banget loh. Aku enggak ngerti ngomong apa. Lia, itu siapa? Cepat bilang yang sebenarnya. Malas urusin kamu. Ayo, cepat ngomong. Aku mohon, kalau kamu nggak bilang, malam ini aku nggak bisa tidur.
Kalian ini siapa? Nonachi. Ikut kami sebentar. Aku peringat. Jangan macam-macam ya, aku bakal lapor polisi. Beranti. Kalian mau apa? Oh wow. Palawan Penye la Maya. Minggir sana. Jangan buang waktu ngomong. Bawa semua. Aku nggak takut sama kalian. Tuan muda, Nyonya muda. Tuan muda. Nona muda. Seret mereka keluar. Zhao Zhao. Seret ke samping. Mereka belajar pelajaran baik. Tunggu. Saya cuma seorang penagih utang. Saya janji nanti. Tidak akan ganggu Nonachi lagi. Bagaimana kalau kita sudahi saja sampai di sini? Oke? Menagih utang, benar. Itu dia. Dia utang 50 juta. Waktu aku minta uangnya. Dia bilang putrinya kenal. Nenek kaya raya. Anak konglomerat yang suka padanya. Makanya aku cari Nonachi. 50 juta, ya? Tidak bisa, 1 sen pun tidak boleh diberi ke mereka. Tidak, 1 sen pun tidak boleh diberikan ke mereka. Zhao Zhao, aku ini ayahmu. Sejak kamu mengusir aku dan ibuku, kita tidak ada hubungan lagi. Jangan salahkan aku soal hutang. Bahkan kalau dipukuli sampai cacat atau mati, aku tidak akan melirik. 50 juta? Mimpi saja. Kamu bilang tidak ada hubungan. Aku ini ayahmu. Kamu tidak bantu aku bayar hutang. Aku tiap hari pakai baju lusuh, bawa mangkok, nongkrong di depan kantormu, datang ke rumahmu minta makan. Aku akan kasih tahu semua orang kalau kamu anak tidak berbakti. Kamu ini masih manusia. Aku bukan manusia. Aku ini imut banget. Kamu puas belum? Aku ini super imut. Kalau kamu nggak bantuin aku bayar utang, kamu tetap imut kecil. Kita hancur bareng, gimana? Atau? Kasih aku 1 miliar aja. Aku langsung cabut, nggak ganggu kamu nikah sama orang kaya. Kamu pengen aku nikah sama orang kaya, tapi aku sudah nolak lamarannya. Aku juga bilang ke dia, aku punya teman kecil sejak kecil, sudah janji sehidup semati. Urusan pernikahan. Kamu mengakui nenek, 1 miliar, nggak banyak. Nenek itu neneknya juga. Karena pikir aku hamil anaknya, makanya baik ke aku. Kamu kok bodoh banget sih? Dia anak orang terkaya, kesempatan masuk keluarga kaya kamu sia-siakan. Itu tetap lebih baik daripada nempel sama kamu yang kayak kotoran bau ini. Menanti yang baik. Jangan dengarkan omong kosong Zhao Zhao itu. Aku ayahnya. Pernikahan urusan besar, harus ikut keputusan orang tua. Sudah jodohkan. Kamu tinggal beri aku mahar 1 miliar saja. Kalau kamu berani kasih, aku berani benci kamu seumur hidup. Kalau 1 miliar terlalu banyak, jadikan 900 juta. 800 juta. 700 juta. 500 juta, nggak boleh kurang lagi. Hah? Seret dia pergi. Buang sejauh mungkin. Kamu juga pergi dari sini. Kalau ganggu dia lagi, lihat aku bakal gimana sama kamu. Kenapa Tuan Ji masih di sini? Mau terus lihat aku dipermalukan? Kamu masih suka dia, kan? Aku. Udah nggak penting lagi. Ayo pergi. Apa? Kamu dipecat dari perusahaan. Aju. Musim ini Xingchen tahu aku menjebak Chi Zhao Zhao. Aduh, ini semua karma. Cepat. Segera bereskan barang dan tinggalkan Jiangcheng sekarang juga. Cepat. Tinggalkan Jiangcheng kemana? Bos Wang. Lumayan, baik Xinwu. 2 anak perempuanmu cantik juga ya. Hahaha.
Bos Wang, beri saya waktu 2 hari lagi. Saya pasti bayar, pasti bayar. Kalau anak perempuanmu yang besar bisa turunkan egonya dan minta bantuan si anak konglomerat itu, mungkin saja. Sekarang kamu ngomong besar apa ke saya? Bawa semuanya pergi. Tidak, tidak. Bos Wang, anak perempuan saya lulusan Harvard, kalau dia mau sedikit mengalah. Uang segini cepat dapatnya. Lulusan Harvard. Ada bos yang suka gaya kayak gitu. Jangan, kamu nggak bisa gitu. Bos Wang, aku mohon jangan. Baik Sin Wu. Aku nggak ganggu anakmu nggak apa-apa. Tapi utangmu itu, kamu harus bayar sendiri. Jantungmu, limpa, ginjalmu. Matamu, darahmu, kulitmu, sumsum tulangmu. Semua ini bisa dijual. Tidak, tidak, tidak. Xiao Xiao. Ayah. Baik Sin Wu. Xiao Xiao anak perempuan kita. Bos Wang itu orang besar. Xiao dengan dia juga hal yang baik. Cukup bicara. Bawa pergi. Bawa pergi. Tolong aku, Bu. Jangan biarkan siapapun menyentuh putriku. Pergi. Lepaskan aku. Aku akan membunuh kalian. Zaza gadis baik. Kenapa kamu tidak tahu caranya menghargai dia? Keluarga Bai dapat masalah. Masalah apa? Seorang penagih utang mengikuti Bai Xinwu ke rumah Bai, berniat menjadikan Bai Xiao jaminan utang. Ibu Beshau Untuk melindungi Bai Xiao, dia menghunus pisau. Penagih utang dan Bai Xinwu. meninggal di tempat. Ibu Bai Xiao juga jadi gila. Bai Xinwu juga meninggal. Bai Xinwu membiarkan Bai Xiao dibawa pergi penagih utang. Yadi. Dia adalah Xingchen. Cepat ikut lihat. Bantu sebisa mungkin. Lalu pergi. Baik. Kamu mau pergi ya? Iya, Gak pergi bisa gak? gak bisa. Bai Xinwu sudah meninggal. Apa yang kamu... Orang-orang datang ke rumah mereka, pakai Bai Xiao bayar utang. Bai Xinwu setuju. Ibu Bai Xiao melindungi anaknya. Melukai orang dengan pisau. 2 tewas, 2 terluka. Jangan pergi deh. Teman masa kecilmu itu belum datang kan? Aku belum menemukannya. Jadi, Bisa nggak jangan dicari lagi? aku nggak pantas. Keadaan keluargaku, kamu udah lihat. Bai Xinwu sudah meninggal. Antara kita masih ada tembok tebal yang memisahkan. Kalau kita bersama, kita nggak akan bahagia. Nenekku dan mamaku suka kamu. Aku juga suka kamu. Kayaknya sejak pertama kali ketemu, aku udah suka kamu. Bu, Kakak Ping An. Gimana seharusnya aku melakukannya? Aku mau ganti nama. Ji pengen terlalu biasa. Aku mau jadi Ji Xingchen seperti bintang bersinar. Jadi, itu kamu.